Halo, balik lagi bersama aku. Kita akan melanjutkan pembelajaran chapter 3 tentang adjective dan adverb. Nah, materi ini akan dibagi menjadi dua bagian atau dua part karena cukup panjang. Oke, kita langsung saja mulai ke videonya. Jadi di sini ada table of content dari materi chapter 3, materi adjective dan adverb. Jadi untuk part satunya itu dari nomor 98 sampai 102. Dan kemudian nomor selanjutnya sampai selesai itu ada di part 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan mengenai adjective ending ing and ed. Nah, untuk contohnya kita pakai akhiran ing dan id-nya kata boring and bored. Oke, kita baca dulu cerita Jane di atas ini. Oke, Jane has been doing the same job for a very long time. Every day, she does exactly the same thing again and again. She doesn't enjoy her job anymore and would like to do something different. Oke, nah di sini pada kalimat pertama itu, Jane's job is boring. Pekerjaan Jane membosankan. Yang kalimat kedua, Jane is bored with her job. Jane bosan dengan pekerjaannya. Nah, dari dua kalimat tersebut, untuk yang kalimat pertama, boring. Boring itu artinya membosankan. Sedangkan pada kalimat kedua, yang ada kata bored, akhiran ed-nya, itu artinya bosan. Nah, coba kalian analisis kembali, lihat kembali pada gambar di atas. Menurut kalian, apa perbedaannya? Apakah ada yang tahu? Oke, mungkin kalian belum terlalu paham ya. Jadi, pada kalimat pertama itu, yang Jane's job is boring, itu untuk menjelaskan sifat pekerjaan. Nah, untuk kalimat yang kedua, Jane is bored with her job. Nah, pada kalimat kedua ini untuk menjelaskan perasaan Jane. Nah, sampai sini kalian paham tidak letak perbedaannya itu di mana? Selain artinya gitu. Jadi, untuk akhiran ing itu tadi kan boring tuh, artinya membosankan. Nah, itu untuk mendeskripsikan sesuatu atau sifat sesuatu. Nah, gitu. Kalau akhiran id itu untuk mendeskripsikan seseorang atau perasaan seseorang. Yang tadi, bored, yang akhirannya ed, artinya adalah bosan. Jadi ingat, itu perbedaannya. Untuk akhiran ing, itu untuk mendeskripsikan sesuatu. Kalau untuk akhiran id, itu mendeskripsikan perasaan seseorangnya, gitu. Sampai sini, apakah kalian paham? Jadi, selain kata boring and bored, ada juga kata-kata lain nih, seperti kata interest. Nah, interest, akhiran ing-nya itu kan interesting, artinya menarik. Untuk akhiran id-nya itu adalah interested, artinya tertarik gitu. Kemudian ada juga kata exciting atau excited gitu. Jadi kalian harus pahami perbedaannya ya. Biar kalian lebih paham lagi, di sini aku ada beberapa soal yang bisa kalian jawab biar kalian lebih paham ya. Nah, di sini coba kalian kerjakan soal di atas. Nanti kita bahas bersama. Kalian bisa pause videonya, oke? Untuk soal pertama, complete the sentence for each situation. Use the word in bracket plus ing or ed. Jadi tambahkan ing or ed di akhirannya. Untuk soal nomor 1, Donna teaches young children. It's a very hard job, but she enjoy it exhaust. Bla 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 bla. Nah, untuk yang A,
She enjoys her job, but it's often blah blah blah. Untuk yang B, at the end of a day's work, she is often blah 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 blah. Oke, adakah yang sudah jawab? Nah, kita mulai saja untuk bahas. Jadi, yang soal A-nya itu, she enjoys her job, but it's often blah blah blah. Dia menikmati pekerjaannya, tetapi pekerjaannya seringkali bla bla bla. Nah, menurut kalian itu jawabannya exhausted atau exhausting? Kita artiin dulu. Kalau exhausted artinya lelah, sedangkan exhausting artinya melelahkan. Coba kalian cocokkan pada arti soal di atas itu. Misalnya nih, dia menikmati pekerjaannya, tetapi pekerjaannya seringkali lelah. Menurut kalian itu cocok atau enggak? Kalau menurut aku itu enggak ya, karena masa sih pekerjaannya yang lelah? Kan harusnya orangnya gitu kan. Enggak mungkin. Jadi yang lelahnya itu harusnya donanya gitu. Jadi jawaban benarnya itu adalah exhausting. She enjoys her job, but it's often exhausting. Oke, paham ya? Lanjut, untuk yang B, at the end of a day's work, she is often bla bla bla. Jadi jawabannya tinggal sisa exhausted. Ya, exhausted itu untuk menjelaskan perasaan seseorang. Di akhir hari kerja, dia seringkali merasa kelelahan gitu. Oke, we move to the next slide. Masih bahas tentang adjective ya. Jadi di sini ada beberapa hal penting yang terkait dengan adjective. Kalian bisa simak nanti biar kalian nggak bingung gitu. Soalnya kita di sini akan menjelaskan mengenai urutan-urutan yang penting terkait dengan adjective ini. Jadi kita mulai saja. Kita dapat menggunakan dua atau lebih kata sifat secara bersamaan dalam sebuah kalimat kecuali. Nah, ikuti ya penjelasannya. Contohnya, my brother lives in a nice new house. Kakak saya tinggal di rumah baru yang bagus. Nah, di dalam kata sifat itu ada dua jenis loh. Pertama, kata sifat fakta atau fact adjective yang berarti kata sifat yang memberikan informasi objektif. Artinya bisa diverifikasi atau diukur. Contohnya seperti ukuran warna, bentuk, usia, dan etc. Seperti new, large, round, and wooden gitu. Jenis kedua ada kata sifat opini atau opinion adjective. Artinya adjektif yang mengungkapkan pendapat atau perasaan seseorang. Nah, adjektif opini ini tidak bisa diverifikasi secara objektif ya. Contohnya seperti nice, beautiful, handsome, etc. Oke. Nah, tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau kita bisa menggunakan dua atau lebih kata sifat secara bersamaan dalam suatu kalimat, kecuali jika kata sifat opini biasanya diletakkan sebelum kata sifat fakta. Jadi, kata sifat opini dahulu, baru kata sifat fakta. Nah, gitu. Seperti contoh di awal tadi yang my brother live in a nice new house. Nice itu kan opinion adjective. Nah, letaknya dahulu. Kemudian ada kata new, itu fact adjective. Letaknya setelah opinion adjective. Oke, ingat aturannya ya. Jangan sampai salah, nanti kalian bingung. Oke. Jadi ingat opinion adjective dahulu, baru fact adjective. Oke? Sampai sini paham? Harus paham ya. Lanjut, ada loh kata sifat opini lainnya seperti interesting, beautiful, delicious, and etc. Kemudian kata sifat fakta lainnya seperti young, long, hot,
large, and etc. Gitu. Kita bahas mengenai tata urutan kata sifat fakta atau urutan umumnya ya. Jadi kalian harus simak urutan umumnya ya. Coba kalian lihat kotak di atas. Nah, angka di situ berarti itu urutannya ya. Untuk urutan pertama itu ada how big. Berarti kata sifat yang menunjukkan ukuran. Contohnya ada big, small, tall, short. Nah, contoh tadi itu diletakkan pada urutan pertama. Kan menunjukkan ukuran ya, jadi harus diletakkan di urutan pertama. Lanjut, pada urutan kedua itu ada how old. Berarti adjektif yang menunjukkan usia. Contohnya ada old, young, new. Nah, ini diletakkan pada urutan kedua setelah how big. Oke. Nah, urutan ketiga itu ada what color. Adjektif yang menunjukkan warna. Contohnya ada red, blue, green, black, gray, and etc. Ini diletakkan di urutan ketiga setelah how big dan how old ya. Yang urutan keempat itu ada where from. Adjektif yang menunjukkan asal atau tempat pembuatan. Contohnya American, Italian, wooden, Jakarta, or Jambi, and etc. Nah, contoh ini diletakkan pada urutan keempat. Lanjut, urutan kelima. What is it made of? What is it made of? Nah, adjektif yang menunjukkan bahan pembuat. Contohnya cotton, plastik, silk, katun. Nah, ini diletakkan pada urutan kelima. Ya, oke. Nah, tapi dari aturan tadi ada aturan tambahan atau bisa dibilang pengecualian. Kalian perhatikan sampai habis ya. Nah, untuk pengecualian yang pertama itu ada ukuran. Nah, maksudnya tadi kan ada mention tentang kata sifat yang menunjukkan ukuran yang di urutan pertama tadi. Nah, yang how big itu kan untuk menunjukkan ukuran dan panjang. Misalkan ada big, small, tall, short, and long. Nah, ini biasanya diletakkan sebelum, ingat ya, sebelum adjektif yang menunjukkan bentuk dan lebar. Misalnya round, thin, slim, wide, and etc. Contoh kalimatnya begini. A large round table, a tall thin girl. Nah, contoh ini bisa dilihat kan, kata large dahulu sebelum round. Kemudian kata tall dahulu sebelum thin. Jadi kalian harus ingat, kalau kata sifat yang menunjukkan ukuran itu diletakkan sebelum adjektif yang menunjukkan bentuk dan lebar. Jadi ukuran dahulu baru menunjukkan bentuk gitu. Large dahulu baru round. Tall dahulu baru thin gitu. Lanjut untuk pengecualian yang nomor 2 mengenai adjektif warna. Nah, what color? Nah, jadi jika ada 2 atau lebih adjektif warna, akan kata hubung dan atau and untuk memisahkannya gitu. Contohnya, a black and white dress. Jadi aturan ini berlaku khusus untuk adjektif warna ya. Kalau contohnya a long black dress, ini benar. Karena satu adjektif warnanya, tidak usah pakai kata penghubung and gitu. Kalau a long and black dress, ini salah. Alasannya kayaknya tadi, karena cuma satu adjektif warnanya, kecuali kalau misalkan nih a long black and white dress. Nah, itu pakai kata hubung kalau misalkan ada 2 atau lebih adjektif warna. Nah, sampai sini kalian harus paham ya. Lanjut,
dari aturan umum di kotak tadi, nah itu bisa diterapkan seperti contoh di atas. Misalnya nih, a tall young man. Tall itu menunjukkan kata sifat ukuran. Itu diletakkan pertama. Diikuti dengan young, itu kata sifat yang menunjukkan usia, itu diletakkan pada nomor 2. Jadi, tall duluan, baru young, gitu. Kalian harus sesuaiin dengan aturan urutan yang ada pada kotak tadi. Oke? Lanjut, contoh lainnya, an old white cotton shirt. Old itu kata sifat usia, terlebih dahulu, kemudian white, kata sifat warna, baru cotton atau bahannya. Ingat, jadi urutan pada kotak di atas tadi itu kalian perhatikan. Jadi, untuk contoh an old white cotton shirt ini kata sifat usia dahulu, baru kata sifat warna, kemudian kata sifat bahannya. Lanjut, untuk aturan pertama, kita masih bahas mengenai aturan ya. Nah, aturan pertama, penggunaan adjektif setelah kata kerja be, get, become, and seem. Contohnya, be careful, I'm tired, and I'm getting hungry. Your friend seems very nice. Nah, kata-kata seperti careful, hungry, and nice adalah adjektif yang menggambarkan keadaan subjek. Gitu. Aturan yang kedua, kata sifat digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang atau sesuatu terlihat, terasa, terdengar, atau berbau. Jadi masih bisa dirasakan oleh panca indera, ya. Contohnya, you look tired, I feel tired, she sound tired, gitu. Nah, kita masih bahas mengenai perbedaan adjektif dan adverb ya. Nah, untuk menjelaskan bagaimana seseorang melakukan sesuatu, itu harus menggunakan adverb, kata keterangan, bukan adjektif, oke? Karena kalau adjektif itu untuk menjelaskan apa atau siapa sesuatu itu. Contohnya, drive carefully, ini benar. Bukan drive careful, ini salah, oke? Karena di situ udah pasti untuk menjelaskan bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Makanya pakai carefully, adverb ya. Untuk contoh yang kedua, Andy plays the piano very well. Ini benar, bukan plays the piano very good. Salah. Kenapa? Karena carefully and well yang benar tadi adalah adverb karena bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu. Sedangkan careful dan good adalah adjective. Gitu. Jadi harus pakai well kalau dia adverb gitu. Lanjut, ada sedikit penjelasan ya mengenai urutan kata dalam frasa yang melibatkan angka dan kata sifat. Jadi ini masih berkaitan dengan tadi, jadi ini masih nyempil sedikit. Lanjut, dalam frasa yang kalian lihat di atas itu, ada kalimat nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk kalimat yang pertama, the first 2 days. Untuk kalimat kedua, the next few weeks. Untuk kalimat ketiga, the last 10 minutes. Nah, kalimat 1, 2, 3 itu adalah mencakup kata sequencer. Kayak first, next, and last. Nah, itu diletakkan sebelum angka. Gitu. Jadi yang kalimat 1, 2, dan 3 tadi itu benar. Kalau dia letaknya begini, the 2 first days, the few next weeks, ini salah. Ya, ini salah. Jadi yang benarnya itu kata sequencer itu yang first, next, last itu diletakkan sebelum angka. Oke, paham ya? Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akhiran li dalam bahasa Inggris. Nah, akhiran
li ini digunakan untuk mengubah kata sifat adjektif menjadi kata keterangan adverb. Fungsinya untuk menjelaskan bagaimana atau seberapa sering sesuatu itu dilakukan. Contohnya, quick menjadi quickly, serious menjadi seriously, heavy menjadi heavily, gitu. Nah, untuk membentuk adverb dengan akhiran li ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, jika kata sifat berakhiran dengan huruf Y, maka gantilah huruf Y tersebut dengan huruf I dan ditambah akhiran li. Contohnya kayak yang di atas tadi ada kata heavy, nah kan akhiran hurufnya itu Y. Nah, untuk membentuk adverb, huruf Y-nya itu diganti dengan huruf I, ditambah akhiran li, jadi heavily, gitu. Tapi perlu kalian ingat, tidak semua kata yang berakhiran li itu adalah adverb. Seperti lonely, lovely, friendly. Nah, itu masih adjektif ya. Jadi kalian harus pahami betul-betul, oke? Oke, we move to the next slide. Adjektif adalah kata sifat yang menjelaskan noun dan letaknya sebelum noun yang dijelaskan. Contoh, Sam is a careful driver. Nah, dalam kalimat itu, yang mana adjektifnya? Dan yang mana nounnya? Coba, yang mana? Oke, jadi adjektifnya itu adalah careful. Dan noun-nya itu adalah driver. Jadi, careful adalah adjektif yang menjelaskan driver dan letaknya sebelum noun. Jadi, driver itu noun ya. Jadi, dalam urutannya itu adjektif dahulu baru noun gitu. Untuk menjelaskan noun-nya. Fungsi adjektif ini untuk menjelaskan noun-nya gitu. Lanjut, kalau yang adverb adalah kata keterangan yang menjelaskan verb. Nah, adverb ini menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan atau bagaimana sesuatu terjadi. Contohnya, Sam drove carefully along the narrow road. Nah, carefully adalah adverb. Nah, kata awalnya kan carefully itu adalah adverb. Nah, kata awalnya kan careful tuh. Jadi, karena dia mengubah ke adverb, makanya ditambah dengan li, gitu. Nah, carefully dalam kalimat tersebut adalah adverb yang menjelaskan drove. Jadi, drove-nya itu adalah verb-nya. Oke, jadi perlu diingat ya, carefully itu awal katanya kan careful. Karena posisinya untuk menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan atau terjadi, makanya menjadi carefully. Endingnya ditambah li, mengubah adjektif menjadi adverb gitu. Lanjut, coba kalian lihat dan bandingkan contoh di atas. Kalimat pertama, she speaks perfect English. Nah, perfect yang kata bold itu menjelaskan English, kata benda atau noun. Sehingga perfect berfungsi sebagai adjective atau perfect ini menjelaskan English yang letaknya sebelum noun atau kata English tadi. Oke, paham ya? Lanjut pada kalimat kedua, she speak English perfectly. Perfectly. Nah, sebenarnya dua kalimat di atas itu punya arti atau meaning yang sama ya. Tapi kalian harus telaah. Pasti itu berbeda gitu. Nah, artinya dia berbicara bahasa Inggris dengan sempurna. Namun susunannya itu berbeda. Dua kalimat di atas tadi itu susunannya berbeda gitu. Nah, untuk kalimat kedua ini, she speak English perfectly. Nah, kata perfectly itu menjelaskan speak, kata kerja. Sehingga perfectly berfungsi sebagai adverb.
Jadi ingat ya, adverb itu untuk menjelaskan verb, sedangkan adjective itu untuk menjelaskan noun. Oke, paham ya? Di sini kalau berfungsi sebagai adverb, maka perfect ini endingnya ditambah li, menjadi perfectly. Seperti yang tadi, heavy menjadi heavily gitu. Kalau perfect aja, itu hanya berfungsi sebagai adjective gitu. Lanjut, kita juga akan bahas tentang adjective setelah beberapa verb, terutama be, look, feel, atau sound. Perhatikan contoh di atas. Contoh yang pertama, please be quiet. Tolong diam. Nah, di situ adjektifnya yang mana? Adjektifnya itu quiet ya. Adjektif yang mengikuti verb. Verb apa? Verb be. Jadi posisinya itu sebelum adjektif ya. Jadi posisi be-nya itu sebelum adjektif. Oke. Lanjut contoh yang kedua. Why do you always look so serious? Mengapa kamu selalu terlihat serius? Nah, serius itu adalah adjektif yang mengikuti verb look. Oke. Verb look. Ingat, itu harus diletakkan sebelum adjektif. Oke. Look-nya itu diletakkan sebelum adjektif. Oke. Contoh yang ketiga, I feel happy. Saya merasa senang. Happy adalah adjektif yang mengikuti verb. Feel. Happy adalah adjektif yang mengikuti verb feel. Oke, paham ya? Ingat, feel itu diletakkan dahulu sebelum adjektif. Gitu. Seperti yang kalian lihat di atas, itu ada perbedaan mengenai good dan well dalam kalimat. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dari good dahulu. Oke. Good itu kan sebagai adjektif. Nah, good ini digunakan untuk menjelaskan nomina, kata benda atau kata ganti, gitu. Langsung saja kita masuk pada contoh. Contoh pertama, your English is good. Bahasa Inggrismu bagus. Di sini, good menjelaskan English. Begitu juga dengan contoh yang kedua, Sophie is a good pianist. Sophie adalah pianis yang bagus. Nah, ingat ya, good di sini menjelaskan sifat dari kata benda atau kata ganti. Jadi, good itu sebagai adjektif. Patokannya adalah good itu sebagai adjektif. Lanjut, masuk pada pembahasan well. Good itu cuma sekilas aja, jadi poin intinya good itu sebagai adjective untuk menjelaskan nomina atau kata ganti. Nah, untuk pembahasan well itu bisa digunakan sebagai adverb, adjective, dan juga bisa digunakan bersama kata kerja bentuk ketiga. Kita bahas satu-satu, mulai dari well sebagai adverb. Nah, well sebagai adverb itu digunakan untuk menjelaskan verb. Oke. Contohnya, Sophie plays the piano well. Di sini, well itu menjelaskan plays. Plays itu verb ya. Nah, ingat, kalau untuk menjelaskan verb itu sebagai adverb. Oke, jadi pakai well, bukan pakai good. Oke. Lanjut, kalau well sebagai adjective. Nah, kalau well sebagai adjective, maka well itu di sini berarti sehat. Oke, kayak untuk menanyakan keadaan. Contohnya, how are you today? I'm very well, thank you, gitu. Nah, di sini fokusnya well itu untuk menanyakan keadaan. Oke, gitu. Lanjut, untuk yang ketiga, well dengan kata kerja bentuk ketiga. Apa ya? Adakah yang tahu bentuk ketiga itu apa? Nah, bentuk kata kerja ketiganya itu past participle. Nah, jadi well di sini digunakan bersama verb past participle seperti kata known, educate, paid, and behave. Nah,
Contohnya ada Sophie's father is a well-known writer. Ayah Sophie adalah penulis yang terkenal. Nah, di sini well digunakan bersama kata known, verb past participle untuk menjelaskan writernya gitu. Oke. Di sini kalian paham ya? Nah, aku ada satu soal buat kalian kerjain. Kalian bisa pause dulu videonya. Nanti aku bahas sedikit. Jadi cuma satu soal aja. Biar kalian nggak bingung. Kalian bisa pilih well atau good. Oke. Soalnya Joe exam results were very bla bla bla. Kalian jawab dulu ya. Nah, di sini kalau kalian teliti dalam kalimat itu, adakah verbnya, verb spesifiknya? Ada atau enggak? Enggak ada ya, jadi pasti kalian udah tahu kan jawabannya itu apa. Karena yang untuk menjelaskan verb itu kan adverb, dan itu fokusnya di well. Nah, di sini enggak ada verb yang spesifiknya. Nah, jawabannya adalah good. Karena di situ sudah tertera untuk menjelaskan noun. Kalau untuk menjelaskan verb, itu berarti adverb. Pakai well, bukan good. Ingat ya. Lanjut, kita akan bahas mengenai kata fast, hard, dan late sebagai adjective ataupun adverb. Nah, kalau sebagai adjective, itu untuk menjelaskan nomina, noun. Gitu. Contohnya, kalau kata fast, Darren is a fast runner. Jadi, kalau fast di sini, kata fast itu untuk menjelaskan runner. Nounnya itu runner. Jadi, kata fast di sini tuh menjelaskan runner sebagai adjective yang menjelaskan noun. Gitu. Lanjut kalau kata hard. Contoh kalimatnya, it's hard to find a job right now. Nah, hard ini menjelaskan to find a job. Nah, to find a job itu adalah noun-nya. Jadi, hard sebagai adjective, ini untuk menjelaskan noun, gitu. Kalau kata late, kalimatnya, sorry, I'm late, gitu. Jadi, ingat, late itu adjective untuk menjelaskan I. Kalau sebagai adverb, itu untuk menjelaskan verb. Contohnya, contoh yang pertama, he runs fast. Dia berlari cepat. Fast di sini sebagai adverb yang menjelaskan run. Jadi runs itu adalah verb gitu. Lanjut contoh yang kedua, she works hard. Dia bekerja keras. Hard menjelaskan work. Ingat, work itu adalah verb gitu. Lanjut contoh yang ketiga, he woke up late. Dia bangun kesiangan. Late itu adalah sebagai adjective, kata adjective untuk menjelaskan verb woke up gitu. Jadi ingat posisinya itu verb dahulu baru adjective-nya kalau sebagai adverb. Jadi ingat aja poinnya, kalau untuk menjelaskan nomina itu adalah adjective, kalau untuk menjelaskan verb itu adalah adverb gitu. Lanjut, kita bahas mengenai perbedaan lately versus recently. Nah, lately itu adalah adverb yang artinya baru-baru ini atau belakangan ini. Sering digunakan dalam konteks waktu yang tidak terlalu spesifik gitu. Sedangkan recently adalah adverb yang artinya juga baru-baru ini, tapi cenderung formal dan bisa juga merujuk pada waktu yang lebih spesifik gitu. Contohnya, contoh yang pertama, have you seen him lately? Apakah kamu melihatnya baru-baru ini? Nah, dari pertanyaan itu kurang, dari kalimat pertanyaan pada contoh nomor 1 ini kurang spesifik tanyanya. Jadi, dia memakai lately gitu. Kalau contoh yang kedua, I have recently completed my studies.
Saya baru saja menyelesaikan studi saya. Ini lebih formal karena seperti yang kalian lihat pada artinya itu I have. Saya, I, dalam kalimat itu saya subjeknya. Saya itu kan lebih kebanyakan ke formal ya. Gitu. Jadi memakai recently gitu. Pada perbedaan hard and hardly. Di sini hardly itu adalah adverb dan hard itu adalah adjective. Hardly sendiri itu artinya hampir tidak atau jarang sekali. Nah, hampir tidak ini untuk menekankan kurangnya sesuatu. Bisa pakai hardly any, artinya sangat sedikit atau hampir tidak ada, atau bisa juga pakai hardly ever, artinya hampir tidak pernah. Sedangkan kalau hard, artinya itu keras atau sulit gitu. Jadi perbedaannya itu secara garis besar, kalau hard untuk menggambarkan tingkat usaha, tadi kan artinya keras dan sulit ya. Nah, beda dengan hardly. Hardly ini untuk menggambarkan seberapa sedikit suatu tindakan dilakukan. Karena hardly sendiri itu kan tadi artinya hampir tidak atau jarang sekali. Nah, contohnya, she works hard. Dia bekerja keras. Lanjut, she hardly works. Dia hampir tidak bekerja. Gitu. Untuk posisinya itu biasanya hardly diletakkan sebelum kata kerja verb. Nah, untuk contoh yang kedua tadi, she hardly works. Jadi hardly dulu baru verbnya. Gitu. Oke, sampai sini kalian harus paham ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai perbedaan so and such. Kita bahas so dahulu. So, itu di sini untuk memperkuat kata sifat atau kata keterangan. Thinks of it as describing how much or the what degree. Gitu. Contoh yang pertama, she is so tired. Dia sangat lelah. Kata so pada contoh tersebut untuk memperkuat kata sifat tired atau lelah. Gitu. Contoh yang kedua, the car speeds so quickly. Ingat, so untuk memperkuat kata keterangan quickly. Lanjut, untuk such. Such di sini untuk memperkuat kata benda. Think of it as describing what kind of something. Contohnya, that was such a boring movie. Such di sini berfungsi untuk memperkuat noun. Nounnya itu movie, oke? Lanjut, ada kayak kalian harus tahu tentang, misalkan di dalam kalimat tengahnya itu ada kata so bla 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 that. Nah, ini untuk menunjukkan akibat. Contohnya nih, he was so tired that he fell asleep. Nah, kata so itu untuk memperkuat tired, lelahnya. Dan that itu untuk menunjukkan akibatnya, asleep, tertidur, begitu. Jadi, intinya, so digunakan untuk memperkuat kata sifat dan adverb, sedangkan such untuk memperkuat kata benda. Ini ada tambahan sedikit mengenai perbandingan kata di atas. Itu ada so long versus such a long time, so far dengan such a long way, juga so much, so many, versus such a lot of. Oke, kita bahas sedikit mulai dari so long versus such a long. Nah, so long artinya sekian lama, untuk menjelaskan lamanya waktu yang telah berlalu. Sedangkan such a long time itu untuk menjelaskan lamanya waktu juga, jadi sama. Tetapi kalau such a long time itu untuk menekankan kualitas, pakai such, karena dia juga memodifikasi frasa nomina long time-nya, jadi such a long time. Artinya waktu yang sangat lama, gitu. Lanjut, perbedaan so far versus such a long way.
So far itu artinya sejauh ini, untuk menunjukkan jarak atau seberapa jauh jaraknya. Kalau such a long way, itu artinya jarak yang sangat jauh. Itu sama-sama menunjukkan jarak, tapi kalau such a long way, ini lebih menekankan pada kualitas jaraknya. Gitu. Lanjut, untuk section terakhir, perbedaan so much, so many versus such a lot of. So much itu untuk memodifikasi kata benda tak terhitung, sedangkan so many untuk memodifikasi kata benda terhitung. Kedua-duanya untuk menekankan kuantitas. Kalau such a lot of, ini fokus pada jumlah yang besar dari sesuatu. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini saja. Ini aku ada berikan 4 soal. Yang A itu mengenai so and such, yang B itu mengenai good dan well. Kalian isi saja. Untuk yang soal A itu kalian bisa pilih so atau such, dan kalau yang untuk soal bagian B itu kalian bisa isi good atau well gitu. Soal pertama, bagian A, everything is bla 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 expensive these days, isn't it? Jawabannya adalah bla 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 bla. Nomor 2, everything went wrong, we had bla 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 bad luck. Jawabannya such atau so. Soal bagian B, put in good or well in this question. Soal nomor 1, Andi did bla 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 in his exam. Nomor 2, I didn't sleep bla 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 last night. Sudah? Oke, ini langsung bahas ya. Jadi untuk soal bagian A, put in so or such. Soal nomor 1, jawabannya adalah so. Karena dalam kalimat tersebut ada adjective, yaitu expensive. Nah, kan kalau so itu untuk memperkuat adjective. Gitu. Jadi, everything is so expensive this day, isn't it? Oke, lanjut soal nomor 2. Everything went wrong, we had bla 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 bad luck. Jawabannya adalah such ya. Kenapa? Karena such di situ untuk memperkuat noun. Yang mana nounnya? Nah, nounnya adalah kata luck di akhir tadi ya. Oke, jadi kalau so itu untuk memperkuat adjective, kalau such itu untuk memperkuat noun. Lanjut untuk section yang B, put in good or well. Soal nomor 1, Andi did bla 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 in his exam. Nomor 2, I didn't sleep bla 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 last night. Jadi, jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2 itu adalah sama-sama well. Kenapa? Yang kalian tahu, well itu sebagai adverb untuk menjelaskan verb. Nah, untuk soal yang pertama itu verbnya Andi melakukan. Nah, verbnya itu adalah did. Gitu. Soal yang nomor 2 itu verbnya adalah sleep. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 2 di section B itu adalah jawabannya well. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, sampai sini dulu untuk part pertama. Kita lanjut untuk di part kedua. Nanti aku kasih linknya di bawah. Oke, bye-bye. See you the next part video.